Selamat datang di video pertama gua, dan gua ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Dan pada video pertama ini, gua akan membahas tentang Ratu Prancis Marie Antoinette. Mungkin kalian sudah tahu siapa Marie Antoinette, namun gua akan tetap membahasnya. Dan buat kalian yang belum tahu, Marie Antoinette adalah ratu terakhir Prancis, yang dianggap sebagai salah satu penyebab revolusi Prancis. Marie dikenal suka membuat skandal yang mempermalukan keluarga kerajaan, mulai dari berselingkuh, menghabiskan kas negara untuk mengadakan pesta dan bermain judi, hingga dikenal sebagai ratu judi dan gila pesta. Selain itu, Marie tidak mempedulikan rakyatnya. Bahkan Marie juga menghina rakyatnya. Meski negara dalam keadaan krisis, Marie tetap mengaburkan uang, termasuk membuat rumah mewah, dan pada akhirnya hidupnya berakhir di tangan rakyatnya. Maria Antonia Josepha Johanna atau lebih dikenal dengan Marie Antoinette lahir pada tanggal 2 November 1755 di Istana Hofburg. Marie anak ke-15 dari permaisuri Austria Maria Theresa dan Kaisar Romawi Suci Francis I. Masa kecil Marie lebih banyak bersama pengasuh kerajaan. Marie tumbuh sebagai anak bangsawan seperti umumnya. Kehidupannya bisa dibilang cukup bahagia karena semua yang diinginkan terpenuhi. Dan pada tahun 1763, permaisuri Maria Theresa memperkuat aliansi dengan Prancis dengan cara menikahkan anaknya Marie Antoinette dengan calon raja Prancis Louis XVI agar hubungan kedua negara bisa semakin membaik. Pernikahan antara keluarga bangsawan biasanya dilakukan untuk memperkuat aliansi. Dan pada Mei 1770, Marie Antoinette berangkat ke Perancis untuk dinikahkan dengan Louis dengan pengawalan super ketat. Terdiri dari 57 kereta kuda, 117 pengawal, dan 376 kuda. Kedatangan Marie disambut baik oleh rakyat Prancis kala itu. Dan pada 16 Mei 1770, Marie Antoinette dan Louis XVI menikah di Kapel Kerajaan Versailles. Pernikahannya dibuat sangat meriah dan dihadiri sekitar 5.000 tamu. Namun setelah menikah, Marie merasa tidak bahagia. Itu terbukti dari surat yang dikirimkan untuk ibunya. Namun sang ibu menguatkan Marie untuk terus bertahan demi kelanjutan aliansi kedua negara. Pada tahun 1774, kakeknya Louis meninggal dunia. Karena itu Louis pun resmi naik tahta menggantikan kakeknya menjadi Raja Prancis. Dan karena itu pun Marie menjadi permaisuri Prancis. Marie juga mendapatkan gelar ikon kecantikan Prancis. Setelah menjadi permaisuri, Marie ingin mengembangkan Versailles sebagai pusat mode, baik itu pakaian maupun kecantikan. Namun beberapa tahun kemudian sesudah pernikahannya, Marie belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Marie sering dibicarakan di kalangan bangsawan dan publik Prancis. Karena itu, Marie melampiaskan kekesalannya dengan menghabiskan harta kerajaan untuk kepentingannya sendiri. Ditambah aturan kerajaan yang mewajibkan keluarga kerajaan tidak boleh memakai pakaian yang sama lebih dari sekali. Marie juga menjadi kecanduan berjudi dan berpesta, akan tetapi Marie sering tidak terlihat berpesta bersama Louis. Perselingkuhan Marie bermula ketika ia sedang berpesta dan bertemu dengan seorang pria tampan yang dia idam-idamkan selama ini. Pria itu adalah bangsawan Swedia Kon Axel Volversen. Diam-diam hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya mereka menjalin hubungan yang spesial. Bahkan menurut sejarawan Inggris Evelyn Farr, anak keempat Marie adalah hasil budidaya Marie dan Axel. Namun seiring waktu, entah karena sudah mendapatkan pau milik Marie atau mungkin sudah bosan, Axel pun menghilang seperti fuckboy pada umumnya. Tidak hanya berselingkuh, Marie juga pernah dituduh mencuri kalung berlian seharga 7 juta pound sterling pada saat itu. Sekarang setara dengan 100 juta US dollar. Namun sebenarnya tuduhan itu masih belum cukup bukti. Nyatanya kalung itu adalah pesanan dari Louis XV, raja sebelumnya, kakek dari Louis XVI. Kalung itu rencananya akan diberikan kepada gundik kesayangan Louis XV,
Oleh karena itu, Louis XV meminta pembuat kalung untuk membuat kalung yang paling mewah di Eropa. Akan tetapi setelah kalung itu selesai dibuat, Louis XV meninggal karena cacar. Karena kalung itu tidak jadi dibeli oleh Louis XV, maka kalung itu pun ditawarkan kepada Mary. Tetapi Mary menolak dengan alasan kerajaan sedang krisis dan mereka lebih membutuhkan kapal daripada kalung. Tapi sayangnya tidak lama setelahnya kalung itu hilang karena seorang wanita penipu yang mengaku sebagai agen rahasia ratu. Untungnya wanita itu berhasil ditangkap, namun sayangnya kalung itu telah dipreteli dan dijual di sekitar London. Akan tetapi rakyat Prancis lebih percaya kalau Marie Antoinette lah yang merencanakan semuanya. Pada 1786, keadaan Prancis semakin memburuk dikarenakan gagal panen hampir di seluruh Prancis. Hal ini membuat rakyat semakin miskin dan kelaparan. Namun di tengah berbagai masalah, Mary justru membangun rumah mewah di Versailles. Ini membuat rakyat semakin membenci Mary. Ketika krisis melanda Prancis, Mary diberitahu rakyatnya tidak bisa membeli roti. Mary berkata biarkan mereka makan kue. Kata ini seperti menghina rakyat Prancis yang tidak mampu membeli roti. Akan tetapi pernyataan Mary ini masih diperdebatkan oleh beberapa sejarawan. Sebenarnya keadaan Prancis sebelum Louis XVI menjadi raja sudah sangat memprihatinkan. Sejak Louis August XVI naik tahta, dia harus menanggung sejumlah masalah keuangan yang ditinggalkan pendahulunya. Krisis keuangan ini diperparah karena pola hidup Raja Louis XVI dan permaisurinya Marie Antoinette yang menghabiskan keuangan negara pada masa krisis. Ditambah warisan utang dari Louis XV yang membuat hutang negara menjadi menumpuk. Akibatnya, rakyat biasa dipaksa membayar pajak yang tinggi untuk mengatasi masalah utang negara. Tentunya hal ini membuat rakyat Prancis memberontak. Kebijakan Louis XVI yang selalu merugikan rakyat kecil membuat rakyat menuntut keadilan. Oleh karena itu, rakyat Prancis meminta keadilan untuk semua golongan. Masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi atas 3 golongan. Golongan 1 terdiri atas kaum bangsawan yang bebas pajak dan berhak memungut pajak. Golongan 2 terdiri atas para pendeta dan tuan tanah yang bebas pajak bahkan mendapatkan uang gaji dari hasil pajak. Golongan 3 adalah rakyat biasa yang diwajibkan membayar pajak. Selain membayar pajak kepada negara, mereka juga membayar pajak kepada tuan tanah. Pajak yang semakin tinggi membuat rakyat di golongan 3 semakin menderita. Mereka pun meminta golongan 1 dan golongan 2 harus ikut membayar pajak. Namun sayangnya, raja tidak menyetujuinya. Rakyat akhirnya berkumpul dan menyatakan akan membuat keadaan lebih adil untuk mereka. Karena raja tidak menyetujui tuntutannya, mereka pun memberontak. Kerusuhan terjadi di mana-mana, penjarahan dan pembakaran terjadi di penjuru kota. Untuk menenangkan massa, tentara kerajaan pun diturunkan. Akan tetapi terjadi penembakan yang membuat beberapa orang terluka. Penembakan itu memicu kemarahan rakyat. Mereka membalas dengan mendatangi penjara Bastille dan mendobrak masuk untuk membebaskan para tahanan dan menjarah persenjataan. Pembobolan ini menjadi simbol runtuhnya kekuasaan raja oleh rakyat. Hal ini praktis membuat kerajaan Prancis tidak beroperasi dan pemerintahan dibekukan. Pemerintahan Louis XVI bersifat monarki absolut di mana raja dianggap selalu benar. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kekuasaannya, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang kebijakan raja. Tentunya dengan runtuhnya penjara Bastille, maka pemerintahan Louis pun dianggap kalah. Juni 1791, keluarga kerajaan memutuskan untuk melarikan diri dari Prancis.
untuk meminta bantuan Austria, tetapi mereka berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke ibu kota. Kemudian mereka dinyatakan sebagai pengkhianat dan Louis XVI dieksekusi pada 21 Januari 1793 dan pada 14 Oktober 1793 sidang untuk Mary dimulai dan dia dituduh melakukan kejahatan yang sangat serius. Salah satu yang paling memalukan adalah tuduhan pelecehan terhadap anaknya. Mary merasa sangat emosional karena tuduhan ini tidak adil dan belum cukup bukti. Namun Mary pun tetap dieksekusi pada tanggal 16 Oktober 1793 di usia ke-37 tahun. Apakah keruntuhan monarki Prancis adalah murni kesalahan Mary? Faktanya Mary dan Louis seperti sedang menaiki kapal yang sedang karam. Sebelum Louis menjadi raja Prancis, pendahulunya sudah melunaskan utang yang banyak kepadanya. Krisis ekonomi diperparah dengan krisis pangan, ditambah Louis yang kurang tegas dan kemampuannya dalam memimpin biasa-biasa saja, sehingga dia tidak dapat membuat keadaan menjadi lebih baik. Jadi krisis Prancis tidak sepenuhnya kesalahan Mary, atau mungkin Mary hanya menjadi alasan untuk menggulingkan monarki. Bagaimana menurut kalian?